Setiap manusia dikatakan bertakwa jika mereka orang yang pandai bersyukur. Tanda syukur yang diberikan dari setiap hamba kepada Allah menandakan orang tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap manusia wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada setiap hamba. Jika saja dari ujung rambut sampai ujung kaki mereka yang tidak memahami, mereka yang tidak mengetahui betapa nikmat yang Allah berikan kepada mereka, maka niscaya mereka akan lari di dalam kekufuran. Tapi alhamdulillah, di malam ini Allah kumpulkan kita dengan nikmat yang luar biasa. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita duduk menimba daripada ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala, mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah apa yang tertempel di diri kita, baik yang terlihat maupun yang di dalam jasad, semua berzikir dan memohon meminta ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Setiap rambut siapa yang menumbuhkan? Telinga yang begitu indah saat kita mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, kita dapat mendengar setiap orang berbicara, siapa yang membuat? Hidung yang begitu baik terdapat dari setiap apa yang kita hirup dan kita hembuskan, semua datang dari cuma-cuma, siapa yang memberikan? Mulut yang begitu rapi dengan kebentukan yang cocok dengan jasad kita, dari mulai mulut, bibir, gigi sampai ke lidah, tidak lagi ada yang terhilang satupun, siapa yang membuat? Tangan dengan lipatan tangannya, dengan lipatan jari jemarinya, dapat membantu saat dibutuhkan di mana saja, siapa yang membuat? Kaki yang dapat kita langkahkan, yang selalu berlangkah di mana setiap langkahan tersebut mendapat syukur, atau di mana langkah tersebut kita menjadi hamba yang kufur, siapa yang membuat? Semua adalah Allah. Maka di hari ini kita bersyukur kepada Allah. Dari ujung kaki sampai ujung rambut kita manfaatkan untuk memberi daripada rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tambah kembali syukur tersebut dengan rasa apa? Dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia tidak diinginkan apapun oleh Allah, melainkan hamba tersebut diwajibkan untuk beribadah kepada Allah, sujud kepada Allah, meminta kepada Allah, mengharap kepada Allah, gantungkan harapan kepada Allah. Inilah yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di akhir zaman seperti ini, tapi mudah-mudahan yang dikatakan oleh Nabi SAW, aku khawatir akan datangnya pada umatku di akhir zaman, pagi dia beriman, malam dia kufur kepada Allah. Malam dia beriman, pagi dia kufur kepada Allah. Mudah-mudahan kita hari ini, dari pagi sampai malam hari ini, kita tertulis sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah. Tanda syukur itu bagaimana? Tanda syukur itu banyak. Dengan salah satunya memberi sedekah, memberi makan fakir miskin, menyenangi orang lain, itu satu sama lainnya adalah sedekah. Acara seperti ini adanya tasyakuran, adanya pembacaan maulid, adanya pembacaan qiraatul Quran, ada tausiah isinya ilmu-ilmu, ini adalah anjuran Nabi, ini yang diinginkan oleh Nabi. Tapi banyak juga yang bersyukur lupa dengan siapa dia bersyukur kepada Allah. Tidak banyak, mudah-mudahan di kampung ini nggak ada lagi tasyakuran manggil dangdut. Mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan besok kalau yang manggil dangdut panggungnya rubuh. Tanda syukur itu kan kepada Allah paling enak ya. Duduk, makan, betul. Dapat snack nggak? Dapat snack nggak? Yang ada yang dapat rezekinya datang duluan, yang nggak dapat derita loh. Snack dapat, air dapat, duduk senang, bahagia. Kenapa? Beban nggak ada. Saat kita duduk di sini, utang di rumah ingat nggak? Pulang sampai rumah, syukurin.
Kebahagiaan hamba itu paling gampang. Allah kan paling tahu bagaimana cara membahagiakan hamba. Kita dikasih nasi sepiring seneng bener, betul? Betul nggak? Apa dia minta kurang nih, minta sebakul? Nggak ada. Dikasih sepiring sama tetangga senang luar biasa, sampai bingung mau ngebalasnya makan kasih apa sama mereka. Ini yang selalu ada. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada hamba paling gampang dan paling cepat, dan menarik kebahagiaan juga paling cepat. Ngoceh aja lu. Sini gantian lu di sini. Ngoceh lagi biar tuh kandang ketiban lu. Terusin gak nih? Gara-gara lu gue lupa tuh. Saya ngomongnya masih lo gue, nggak apa-apa ya? Ya lu ngundang gue salah. Kalau kata Haji Tamu kumaha aing baik. Kita doakan Haji Tamu semoga panjang umur, sehat afiat, diberkahkan kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Semua keluarga besar khadimul majlis, majlis Rasulullah SAW, jalsatul itsnain, mudah-mudahan diberikan keberkahan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jika di saat ini kalian khidmah kepada majlis, insyaallah di dalam syurga kalian khidmah kepada Nabi Muhammad SAW dan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Setiap manusia paling gampang diberikan kebahagiaan dari Allah. Kita ini kan kebahagiaan paling gampang, nasi sepiring senang, lauk ya. Apalagi kalau bulan Ramadan ya Bu ya. Ibu sebelah bikin kolak, ibu sebelah bikin apa? Empek-empek moncor, buka puasa makan pempek. Yang sebelah sini masak kolak, yang sebelah sini biji salak. Subhanallah, biji salak jadi berkah. Coba sekarang biji salak dibuang-buang, Ramadan dicariin. Betul nggak? Berkah bulan Ramadan. Tukeran, yang satu ngasih kolak, yang satu ngasih biji salak. Dua-duanya senang nggak? Yang makan senang nggak? Yang ngelihat senang nggak? Paling gampang ngelihat. Kalau tetangga hasut, ditebalikin tuh piring. Kenapa yang dibagi situ doang, sebelah sini kagak? Kebahagiaan yang Allah berikan sesuai dari apa yang dia kerjakan selama itu di dunia. Dia berbuat baik, Allah berikan kebaikan dari orang lain. Dia berbuat buruk kepada orang lain, Allah akan kirimkan orang untuk berbuat buruk kepadanya. Sesuai dengan apa yang kita jalankan kehidupan ini. Tinggal kita pilih. Kalau kata orang Kalimanggis, life is choice. Paham gak lo? Parah lo. Hidup itu pilihan. Mau baik ada jalannya, mau buruk ada jalannya. Kita mau jadi orang yang soleh, Allah kasih tuntun jalan. Kita mau jadi hamba yang maksiat, bajingan, dikasih jalan sama Allah. Dua-duanya diberikan sama Allah. Pilih mau yang mana. Nah, itu tinggal kita sadarin diri kita. Nih sekarang kita ada di jalan yang sebelah mana nih? Jalan sebelah kanan apa kiri? Nah kalau kita mau ke kanan terus istiqomah. Kalau ke kiri cepat kembali kepada Allah. Sampai Nabi SAW mengatakan, jika kalian bermaksiat cepat bertobat kepada Allah. Jika kalian berbuat kemaksiatan lagi cepat bertobat kepada Allah. Sampai kalian bosan bermaksiat kepada Allah. Allah baik nggak? Nabi udah ngasih peringatan belum? Sudah peringatan, sudah. Allah memberikan peringatan. Nabi memberikan nasihat. Cara peringatan yang tidak baik buat kita. Hati-hati, orang yang nggak sholat masuk neraka. Nabi udah ngajarin, dirikan sholat. Kan begitu? Orang yang nggak berbuat zakat, yang nggak membayar zakat, ingat, neraka tempatnya. Nabi bilang, ayo bayar zakat 2,5%. Ada orang, jika kalian ingin mendapatkan suatu kebaikan di dalam syurganya Allah, banyakin sedekah, akan dibangun rumah yang begitu indah di dalam syurga, amin.
Banyakin sedekah. Nabi mengatakan tidak akan ada orang yang miskin tatkala mereka bersedekah maka akan diganti dengan berlipat ganda. Nasihat dari Nabi Muhammad SAW. Tugas Nabi kan memberikan nasihat, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Nabi makanya menyelipkan selalu perbanyak salawat kepadaku, kata Nabi. Nabi bukan orang yang narsis, yang kepedean, bukan. Tapi kita yang butuh kepada Nabi. Ini sebentar lagi bulan Maulid. Betul? Udah nyiapin apa saat datangnya Rabiul Awal? Udah nyiapin apa? Kita kalau mau Idul Fitri, repot kan? Baru puasa sehari, jalan ke Jogja, Pasar Ciawi, Keluragung, mulai beli sejadah, mulai beli mukena, mulai beli kain. Kenapa? Buat Idul Fitri. Ini Syawal sudah lewat. Ini sekarang Rabiul Awal. Rabiul Awal udah apa yang kita siapin? Baju baru udah belum? Peci baru udah belum? Kain udah belum? Minta dong. Sama Habib bukan, minta sama Allah. Ntar rezekinya dilancarin. Kalau minta sama Habib mah percuma. Ya, satu orang 10.000 sanggup sudah. Kalau sama Allah kan 1 juta, 10 juta, 15 juta, 1 miliar, 2 miliar. Kan begitu. Mintanya yang banyak sama Allah, jangan minta dikit-dikit. Ya Allah berikan hamba segala serba kecukupan, jangan. Ya udah diberinya cukup doang sudah. Mintanya yang banyak sama Allah. Ya Allah minta rumah. Ya Allah buat hamba hati senang. Ya Allah senangkan hati hamba. Izinkan hamba membuat hati orang lain juga ikut senang. Itu. Jangan tetangga beli motor, kita tempel koyok. Tetangga lagi bangun rumah, kita yang kejang-kejang. Ini nggak boleh begitu. Siapa yang mengajarkan? Coba kita lihat Nabi hidupnya. Kalau dibilang Nabi itu semuanya serba nggak punya, tapi Nabi selalu memberikan makan kepada orang pagi, siang, sore, malam. Berarti Nabi orang kaya bukan? Kaya raya, tapi buat dirinya nggak ada. Ada 1 biji kurma. Saat mau dimakan bersama Siti Aisyah, sahabat datang, dibelah 4 itu kurma. Dibagikan kepada sahabat. Yang nggak diduluin. Keluarga dirinya nggak diduluin, tapi orang lain dulu diduluin. Itu namanya pimpinan. Itu namanya pemimpin. Seorang pemimpin, ini saya mengatakan pemimpin nih. Jangan salah-salah, nih ntar salah lagi gue diomongin nih. Habib ngomongin pimpinan, maksudnya kemana? Saya nggak pernah mengatakan pimpinan negara. Saya bilang seorang pemimpin. Gue ditangkap lagi repot nih. 4 kali nih gue udah. Gara-gara ngomongin pimpinan masuk lagi penjara. BAP lagi. Pusing sudah. Kejang-kejang amat kalau kita ngomong pimpinan ya. Suami pimpinan bukan? RT pimpinan bukan? Pak Lurah pimpinan bukan? Ustadz pimpinan bukan? Kiai pimpinan bukan? Habaib pimpinan bukan? Ngapa lu yang kejang-kejang? Kepedean lu, Paul. Yang namanya seorang pemimpin mencontohkan apa yang harus dicontohkan. Contoh, Nabi SAW saat hijrah datang ke rumah Abu Ayyub. Untanya berhenti di pekarangan Abu Ayyub. Nabi duduk di rumah Abu Ayyub. Singkat cerita, Abu Ayyub menyatakan, ya Rasulullah, tinggal di atas, biar aku yang tidur di bawah. Rumahnya Abu Ayyub 2 lantai. Tidak, wahai Abu Ayyub, biar aku yang tidur di bawah. Ya Rasulullah, di atas jauh lebih nyaman. Nggak ada orang yang bolak-balik, nggak ada orang yang mengganggu. Saat engkau istirahat, engkau nyaman. Enggak, biar di bawah. Saat umat membutuhkanku, aku bisa langsung mendengar apa keluhan mereka. Shallu ala Nabi.